Ini bagaimana Om angka perolehannya ini Om? 96 juta, terus 01 itu 40 juta, terus 03 itu 27 juta gitu. Itu jauh gitu loh Om bedanya. Jauh banget. Udah sulit ngejarnya. Pasca pengumuman hasil suara Pilpres 2024, bagaimana situasi di lapangan Om? Sampai rusuh kah? Seperti yang kita sempat ulas dan bicarakan di episode sebelumnya. Di Surya Paloh yang sudah memberikan selamat dan juga menerima lah gitu atas kemenangan dari pasangan Prabowo dan Gibran. Salah satu partai itu P3 itu ya, hasil perolehan suaranya itu turun gitu Om dari tahun-tahun sebelumnya. Dua pasangan ini akhirnya melayangkan gugatan lah ke MK terkait pemilu 2024. Akhirnya sudah resmi diumumkan hasil suara dari KPU pada Rabu 20 Maret 2024, tepat 2 hari yang lalu. Tentunya dengan hasil suara yang sudah sah ini, Indonesia sudah memiliki presiden dan wakil presiden yang baru nih teman-teman untuk 5 tahun ke depan. Kira-kira seperti apa sih dinamika saat ini pasca pengumuman Pilpres? Selamat bergabung kembali di podcast Secret Story dengan saya Naura. Tema hari ini kita akan membahas pasca pengumuman hasil suara Pilpres 2024. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Nah, melihat perolehan suara yang sudah ditetapkan Om, dengan 01 mendapatkan 40 juta, 02 96 juta, kemudian 03 juga 27 juta. Ini bagaimana Om angka perolehannya ini Om? Oke, baik, terima kasih. Sehat ya, Kak? Oke, sehat terus. Seperti yang sudah kita prediksi minggu lalu kan? Iya. Hanya satu putaran. Betul. Hanya satu putaran. KPU sudah resmi merilis hari Rabu kemarin ya, tanggal 20 bahwa pemenang Pilpres itu adalah pasangan 02 ya, Prabowo Gibran. Tapi itulah realita yang harus dihadapi, yang harus dilihat bahwa walaupun pengumuman itu selesai tarawih kalau nggak salah, dan jam setengah 10 ya Om ya, itu kalau nggak salah. Setengah 10-an di situ orang semua menunggu, dan pada waktu itu saya malam itu ada di situ, dan saya melihat ada semacam aksi demonstrasi juga sampai malam menunggu juga hasil itu. Jadi ada dua kelompok massa, kelompok yang pro dengan kinerja KPU, ada yang kontra dengan hasil yang dikeluarkan KPU. Dan pada akhirnya kan ternyata hasil real count-nya KPU dengan hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei itu beda-beda tipis. Nggak beda jauh gitu. Walaupun di luar sana di media sosial atau di kelompok-kelompok massa itu banyak mengatakan bahwa itu tidak benar, ada intervensi dan lain-lain. Tapi kenyataannya hari ini KPU sudah bekerja, ya kan? Tinggal bagaimana mekanismenya. Kalau mau menggugat harus kemana-kemana itu sudah ada mekanismenya. Tapi yang jelas bahwa ya hari ini angka itu sudah membuktikan. Jadi sebenarnya kalau kita berkaca dengan pemilu yang lalu, suaranya Pak Prabowo juga ketika berpasangan dengan Sandiaga Uno juga lumayan 40 sekian kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau sekarang nggak heran ketika angka itu menambah dengan berbagai macam strategi ya. Gitu, ada strategi-strategi yang dipakai. Cuma kalau saya kembali melihat besarnya angka ini juga salah satu faktornya ditentukan oleh debat terakhir ketika dua pasangan ini agak terlalu congkak gitu. Sementara karakteristik orang-orang Indonesia itu atau masyarakat Indonesia itu kan nggak suka ya pinter gitu, ya gagah, tapi tidak suka berlebihan. Di sini kan kelihatan. Jadi lagi-lagi yang saya bilang, masyarakat Indonesia itu sudah mampu melihat sudah mampu menilai gitu loh, bahwa
terlepas dari apapun background seseorang, tapi kadang-kadang ada satu yang tidak bisa ditutupi ketika seseorang itu sudah berada di ruang publik dan berhadapan dengan media, gitu, ya kan? Contoh hari ini mungkin kakak juga lihat di TikTok kah atau di Instagram, orang banyak membahas bagaimana pasca pengumuman oleh KPU, ya kan, pasangan misalnya katakanlah paslon 01 dan pasangan 02, 03 itu kan dibaca mimik wajah kan. Iya. Kita lihat bagaimana ketika misalnya pasangan 01 Anies dan Caimin. Nah, ketika mereka melakukan konferensi pers atau pernyataan di publik, mukanya Caimin itu nggak menarik gitu loh. Nah, begitu juga ketika Caimin ngomong, mukanya Anies juga nggak menarik juga, muka yang seakan-akan nggak legowo gitu. Nah, kalau kita lihat wajahnya dari ketika paslon 03 juga sama melakukan konferensi, wajahnya Pak Ma'ruf Amin, Prof Ma'ruf ini kan kayak mengkerut gitu. Itu kan bisa dibaca di situ. Nah, begitu juga dengan misalnya wajah pemenang ya, biasa-biasa saja kan wajah pemenang gitu. Jadi saya pikir ya udah selesai hari ini. Sudah selesai, penghitungan sudah selesai. Toh kalau masih ada yang mau lanjut berarti ya harus menggugat ya ke MK gitu. Nanti bagaimana materi-materinya mungkin dia tergantung timnya gitu. Iya. Berarti Om, kan angka perolehan suaranya itu kan bisa dibilang signifikan jauh ya Om ya, di antara ketiga paslon itu. Yang paling unggul kan 96 juta, terus 01 itu 40 juta, terus 03 itu 27 juta gitu. Itu jauh gitu loh Om bedanya. Jauh banget. Udah sulit ngejarnya. Dikali 2 juga nggak dapet gitu loh. Jadi saya pikir gini, kalau ini kan bapak-bapak ini, orang-orang 01, 02, 03 ini kan seorang yang bukan orang-orang yang orang-orang yang baru kemarin sore berkutat dalam politik di Indonesia kan. Nah, ya yang paling sulit itu memang ilmu ikhlas ya. Ilmu ikhlas yang paling sulit gitu, bahwa mau menerima gitu. Walaupun mereka slogannya siap menang siap kalah, tapi ternyata memang pada akhirnya jabatan tuh bisa merubah orang, dan kontestasi juga pada akhirnya juga ikut merubah orang. Nggak siap kalah, nggak siap menang tuh jadinya akhirnya jadi kayak diceng-cengin lah katanya siap kalah, katanya siap menang gitu kan. Dan bagi pasangan 01, terutama bagi Anies dan Caimin atau bagi Ganjar ya, masih bisa ikut 2029 gitu loh. Waktu mereka masih panjang kalau ada yang mengusung gitu, kalau ada partai yang mengusung gitu loh. Jadi kalau menurut saya biarkan aja. Berarti sama lah ya Om, seperti pada 5-10 tahun yang lalu ketika Prabowo mencalonkan diri untuk jadi presiden, sama sampai sekarang kan masih ada peluangnya, masih banyak. Iya. Jadi dulu dunia itu mengambil contoh dari Abraham Lincoln. Dia ikut DPR gagal, ikut presiden pernah gagal, sampai akhirnya jadi presiden di Amerika Serikat, walaupun nggak lama karena mati tertembak kan. Ya moga-moga ini jangan sampai gitu. Nah, kita melihat Pak Prabowo itu dari mulai 2009 kan wapresnya dari Megawati, terus 2014 ya kan jadi calon presiden, wapresnya Pak Hatta waktu itu. Terus 2019 ya kan dia capresnya, wapresnya Sandiaga Uno. Terus sekarang gitu dia capres, wapresnya Gibran. Terlepas apapun, semangat dia patut kita contoh gitu loh, bahwa gagal ya kan, bangkit lagi, ikut lagi, gagal gitu, sampai akhirnya dijadi gitu loh. Nah, saya berharap dia menunaikan janji-janjinya ya, janji-janji kampanye itu. Betul. Yang paling penting gitu loh. Angka-angka ini kan persoalan bagaimana sebenarnya ujung-ujungnya merayu masyarakat gitu, untuk memilih gitu loh. Nah,
banyak statement menyatakan dari kelompok 01 bahwa selalu kampanye rame gitu loh. Kenapa waktu di pemilihan ya belum tentu juga rame karena apa? Orang-orang Indonesia ini kan kalau misalnya orang pusat datang ke daerah kan rasanya pingin lihat kan, pingin tahu gitu. Boleh pingin lihat tapi kan dalam bilik suara itu juga belum tentu juga dia yang dipilih gitu loh. Gitu. Jadi uniknya di Indonesia itu politik itu selalu seperti itu. Kadang-kadang ada yang berpikirnya sederhana. Misal ditanya, butuh internet gratis apa makan gratis? Orang selalu pikir, ya makanlah, internet nggak bisa dimakan. Walaupun kita tahu kalau yang berpikiran panjang, internet bisa digunakan untuk mencari duit gitu. Ya kan, misalnya dengan jualan online, ya kan, terus bikin konten gitu loh. Lagi-lagi persoalan strategi kan. Jadi masalah angka-angka, kembali ke masalah angka itu, ya terima aja lah, gitu. Terima saja gitu. Iya betul. Ini juga sudah hasil akhir juga ya Om. Jadi udah nggak bisa diubah lagi maksudnya gitu. Ya nggak bisa lah, nggak bisa. Menurut saya sih ya udah final gitu, sudah final gitu. Terima saja. Toh tinggal pilih mau jadi oposisi atau mau jadi penyeimbang, ya kan? Atau mau jadi apa itu pilihan dari ini. Betul. Gitu sih. Oke nih, setelah 2 hari pasca pengumuman hasil suara Pilpres 2024, bagaimana situasi di lapangan Om? Suasana demo kan kemarin ada tuh di tanggal 18, 19 bahkan sampai 20 Maret di hari H pengumuman. Itu bagaimana Om? Atau ada sampai rusuh kah? Seperti yang kita sempat ulas dan bicarakan di episode sebelumnya. Ya seperti prediksi di episode sebelumnya kan masanya juga nggak banyak. Di 18 juga nggak banyak, cuman waktu di 19 itu ada insiden lah. Kan ada buka puasa bersama kan. Buka puasa bersama, terus masa sampai pukul berapa 9 itu belum selesai, belum bubar, ya akhirnya dibubarkan. Memang ada insiden lah di situ, seperti ada yang kena pentung sama aparat keamanan, ada yang keinjek. Mayoritas rata-rata ibu-ibu dan orang tua. Ini menarik nih demo terkait pemilu 2024 ini. Kebanyakan yang hadir itu emak-emak, ibu-ibu. Saya melihatnya ibu-ibu gitu. Rada kasihan juga kan dengan semangatnya sih oke ya, semangatnya oke. Tapi kadang-kadang tidak substansi gitu, tidak bahan pokok, bukan bahan pokok, maksudnya pokok ininya itu tidak tersampaikan. Apa sih yang mau mereka tuntut itu? Sekedar hanya bicara perubahan kah? Bicara tentang kecurangan kah? Gini. Segala sesuatu misalnya kita menuduh seseorang maling, paling tidak kan ada 2 alat bukti kan, atau ada buktinya apa yang dimaling itu apa, misalnya motor kah gitu. Nah memang dalam politik orang kembali lagi mana ada buktinya kalau politik gitu loh. Mereka ngasih bansos sama seperti kejadian debat waktu di pleno KPU. Itu sempat salah satu saksi paslon 01 kalau nggak salah menyatakan ini curang-curang. Begitu ditanya buktinya sama ketua KPU, sama Pak Hasyim itu, nggak bisa membuktikan. Gitu. Ada katanya kecurangan, ada ini, nggak bisa membuktikan. Maksud saya gini, orang kita ini simpel kok, pemikirannya sangat sederhana ya. Ketika dibilang curang, ketika dibilang ada kehilangan atau kecurian tuh misalnya yang berhubungan dengan seperti itulah, itu pasti ditanya buktinya apa, curangnya di mana gitu. Karena mau 01, 02, 03 juga pasti melakukan hal itu. Tidak usah paslon presiden dan wakil presiden, caleg juga melakukan hal yang sama. Banyak. Gitu loh. Alat yang paling ampuh di republik ini kalau kita mau menggait massa ya sembako, duit. Jadi dalam politik itu kan ada money politik, ada cost politik. Money politik itu tadi untuk nyogok, nyuap gitu. Tapi kalau cost politik itu anggaran atau dana yang digunakan misalnya untuk cetak baju, kaos, biaya kampanye, itu cost politik. Gitu. Kadang-kadang sudah bercampur baur antara cost politik dan money politik gitu. Seringkali bagi kaos dibilang money politik padahal bukan, itu cost politik. Gitu. Nah, ini tuh demonya ini di depan KPU aja Om? Atau depan Bawaslu juga? Nggak ada Bawaslu. Kemarin itu di 18 tuh di DPR, nggak lama. DPR. Panas loh, ini bulan puasa gitu kan. Terus 19 juga di
di DPR, dan mungkin menurut saya yang 19 kemarin itu tuh yang Selasa itu udah puncaknya. Terus baru 20 hari Rabu ya. Itu juga masanya juga in out saya menghitung sekitar 300 sampai 400 masa yang kontra, terus masa yang pro itu ada sekitar 500. Nah, di KPU itu saling saling perang war ini speaker. Yang speaker. satu teriak-teriak bawa kecurangan, yang satu pasang lagu joget-joget. Yang menarik kayak kayak festival lah gitu kan. Dan menurut saya kenapa saya hadir di situ, saksi sejarah lah. Kapan lagi kan, baru ada lagi mungkin 5 tahun lagi gitu kan. Nah mungkin kecuali DKI ini kan menjelang pilkada juga, mungkin kita masih bisa melihat itu. Tapi kalau untuk peristiwa nasionalnya ya ini nih. Gugatannya masih sama Om, seperti yang sebelumnya? Atau hanya kecurangan aja gitu? Kalau yang kemarin kan ada hak angket, ada dan lain-lainnya sama, gitu. Istilahnya pengen membatalkan itu. Tuntutannya masih sama, itu aja gitu. Puncaknya di KPU tuh sudah selesai. Rabu kemarin tuh sudah selesai. Nah, kalaupun mau lanjut gugatan, otomatis demo atau aksi itu nanti akan bergeser ke MK. Nah, pasti akan di MK, di patung kuda. Nanti kita piknik lagi di situ kan. Kita lihat orang-orang yang demo segala macam. Dan paling cepat mungkin minggu depan atau bisa jadi habis Lebaran. Antara itu prediksinya seperti itu. Dan habis KPU ya ke MK. KPU udah selesai tugasnya dia kan. Penghitungan sudah selesai. Udah kemarin finalnya. Iya. Nah, tinggal bagaimana nanti woro-woro di MK kan. Karena jujur saja yang namanya aksi itu, aksi demo ke aksi apa-apa itu digunakan sebagai unsur penekan dari publik terkait misalnya untuk menekan hakim, ya kan, secara tidak langsung gitu. Gitu. Dan tuntutannya kan mungkin kalau dibaca di media-media kan agak ini kan, pemilu ulang tapi tanpa Gibran, aneh juga menurut saya kan. Agak susah ya kalau kayak gitu. Agak susah itu pola pikirnya gimana gitu kan. Nah, banyak juga nih Om tanggapan dari beberapa pihak setelah pengumuman kemarin ya. Salah satunya dari Surya Paloh yang sudah memberikan selamat dan juga menerima lah gitu atas kemenangan dari pasangan Prabowo dan Gibran. Menurut Om gimana? Mengingatkan Partai Nasdem kemarin itu merupakan koalisi dari pasangan 01 gitu Om. Kalau menurut saya ya, realistis lah. Pak Surya itu realistis menurut saya. Pemikirannya realistis. Dia seorang negarawan gitu. Walaupun kita tahu bahwa dia seorang bisnismen sekaligus politikus ya. Apa yang dinyatakan oleh beliau itu ya, negara ini atau persatuan ini di atas segalanya gitu. Daripada hanya sekedar kontestasi politik kan, Pilpres. Tapi prediksi jauh-jauh hari ya, selama saya meriset, membaca, Nasdem itu tidak akan pernah jadi oposisi. Karena sesuai dengan karakter Pak Surya itu sendiri kan. Orangnya ya kalem, orangnya ya walaupun kalau berpidato meledak-ledak, tapi Pak Surya itu role model lah sebagai seorang negarawan gitu loh. Dia kenyang asam garam, basic dia sebagai pendiri salah satu organisasi pemuda FKPPI itu, terus dia juga orang lama di Golkar. Saya juga sempat ketemu beberapa tokoh-tokoh Golkar dari militer dan intelijen yang banyak cerita tentang dia gitu, tentang Surya Paloh itu. Dan kita apresiasi lah Nasdem ya kan. Nah, makanya menjadi dua hal yang berbeda ketika Anies dengan timnya mendaftarkan gugatan ke MK, Surya Paloh dengan legowonya menyatakan selamat kepada Prabowo Gibran. Saya pikir itu layak diapresiasi gitu loh. Karena kalau bahasa yang paling ininya bahwa nggak mungkin lah Nasdem menjadi oposan gitu. Kalaupun dia tidak bergabung dengan pemerintah, dia biasa bendulumnya atau bandulnya itu ada di tengah. Karena kalau ngelihat sejarah perjalanan Pak Surya itu dari tahun 2004 ketika mengikuti konvensi Partai Golkar 2004, terus dia 2004 ketika tidak jadi presiden, dia mendukung SBY, luar biasa dukungan terhadap SBY. Lalu di 2009 dia tidak mendukung, bukan tidak mendukung, dia diam saja.
dan tetap melakukan kritik-kritik juga lewat medianya gitu. Nah, di 2014 dia mendukung Jokowi, 2019 dia juga masih mendukung Jokowi gitu loh. Nah, 2024 ini dia mencalonkan Anies sebagai presiden, ya, lalu kalah, tidak menang, biasanya dia kalaupun dia berusaha menjadi netral atau dia ya tergantung. Nah, rencananya nih informasi dari teman-teman media Jumat tanggal 22 ini, habis Jumat tuh ada rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Surya Paloh. Orang semua banyak memprediksi apa sih gitu. Biasa kan kalau pertemuan antara dua pimpinan itu kan atau tokoh-tokoh itu kan wah persoalan lobby tentang apa namanya di pemerintah seperti apa gitu. Saya pikir ini mungkin ya selain silaturahmi biasa, istilahnya soan lah. Ini tuh circle lama menurut saya, teman lama karena gini. Surya Paloh itu kan di era Orde Baru itu kan circle-nya itu kan ada dia bermain dengan anak Pak Harto dengan Bambang. Bambang, terus ada Roswano Barak gitu. Circle-nya ini. Beda circle-nya dengan circle-nya Tommy, itu beda. Nah, otomatis Surya Paloh ini kenal yang namanya Prabowo ini bukan baru gitu. Sudah lama zaman dia jadi menantu di Cendana itu kemungkinan ya Surya Paloh sama Prabowo itu udah saling kenal gitu. Cuma kan pada garis waktu tertentu kan tidak sepermainan, coba tahu gitu kan. Nah itu. Jadi hal yang biasa seperti waktu sebelum Pilpres sebelum itu kan juga Surya Paloh main ke Hambalang gitu. Jadi pertemuan ya tokoh-tokoh lah, negarawan lah menurut saya kan. Ya, pertemuan biasa aja. Pertemuan biasa saja dan saya pikir terlepas ada isu politik di dalamnya, ya sudah sewajarnya nih dua tokoh ini menenangkan masyarakat gitu. Pasca pemilu ini seperti apa gitu. Karena terlalu kecil sekali Indonesia hanya diacak-acak dengan isu bahwa perpecahan dan lain-lain. Saya mengapresiasi nih pertemuan. Mungkin nanti ketemu siapa JK lagi kah atau Megawati. Artinya pesta sudah selesai, tinggal bagaimana merekatkan ini lagi, tinggal bagaimana mengontrol jalannya pemerintah 5 tahun ke depan. Untuk membenahi ulang lagi ya Om ya, pemerintah ke depannya. Ini juga ada yang unik sih Om. Jadi salah satu partai itu P3 itu ya hasil perolehan suaranya itu turun gitu Om dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal kan kita tahu setiap pemilihan ya atau pileg itu dia persentasenya itu selalu tinggi gitu. Nah di tahun ini itu dia mendapat 3,87% tahun 2024. Itu gimana Om? Ini di luar dari prediksi P3 itu. Di luar dari prediksi. Yang menariknya P3 sampai hari ini tuh belum terpilih ketua umum definitif, masih masih PLT ya, kalau nggak salah saya PLT itu Pak Margiono itu kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi. Dan agak unik gitu, maksudnya tiba-tiba dia nggak nyampe 4% gitu. Iya itu di bawah. Iya di bawah electoral threshold kan, batas gitu loh kan. Ini menjadi menarik ketika orang semua bertanya, kenapa? Apa yang terjadi dengan P3 gitu? Dia partai lama, partai tua gitu kan, yang kita tahu lambang Ka'bahnya itu selalu menghipnotis ya. Tiba-tiba nggak dapat suara gitu. Calegnya tuh banyak yang dapat, tapi dianya nggak dapat, nggak nyampe 4% gitu. Itu perlu dikaji lagi tuh, why gitu kan, kenapa itu? Tapi memang dari tahun ke tahun memang menurun sih Om ini berdasarkan data KPU. Dari tahun 73 itu kan sempat 27 tuh tinggi, di 5 tahun yang lalu juga 2019 itu berapa hampir ngepas sih 4,5%. 4,5% ya. Sekarang justru makin turun. Ya itu menarik itu untuk dijadikan bahan penelitian itu P3. Kenapa sih? Apakah kesalahan manajemen partai? Apakah karena banyak enggak juga di situ banyak juga orang-orang yang bagus-bagus. Itu yang menjadi perhatian tuh, perlu jadi perhatian. Kenapa ya kan P3 partai tua berpengalaman di politik. Tapi akhirnya nggak masuk Senayan. Tidak lolos.
Ini ada satu lagi nih Om. Setelah pengumuman kemarin, pokoknya pas banget setelah pengumuman itu pasangan Anies Muhaimin itu langsung menggugat ke MK. Begitu juga pasangan Ganjar Mahfud. Dua pasangan ini akhirnya melayangkan gugatan lah ke MK terkait pemilu 2024. Itu gimana nih Om? Mereka kan udah sampai ngumpulin saksinya nih dari buktinya juga gitu. Gimana Om? Sulit untuk menganalisa karena lagi-lagi ini persoalan keikhlasan juga ya. Oke. Ya nggak apa-apa dalam alam demokrasi ketika ketidakpuasan mau menggugat tentang misalnya ada kecurangan kah, ada hal yang tidak benar kah, itu kan hak dari warga negara juga, terutama hak dari paslon ini kan gitu. Tapi menjadi kontraproduktif di satu sisi partai pengusung yang terbesarnya Anies itu kan adalah ini kan Nasdem. Ya. Nasdem diikuti sama PKS, baru diikuti sama PKB ya. Gitu. Nasdemnya sendiri kemarin saya dapat informasi sudah menurunkan benderanya, artinya sudah selesai, sudah menurunkan. Nah, terus PKS juga waktu ada acara buka puasa hari Rabu itu di rumahnya JK itu juga tidak hadir. Sebenarnya kan gampang membaca tanda-tanda itu. Kitanya yang harus sadar, kadang-kadang Indonesia ini terutama di Jawa itu kan banyak mengeluarkan tanda-tanda. Ketika misalnya si A kita undang tidak hadir kan, kita harus bisa membaca ada apa sih. Atau ketika bendera turun kah, oh sudah selesai, berarti kan sudah selesai pertarungan. Sifat manusia kan, orang kalah tidak akan pernah puas gitu. Saya melihat hari ini Anies itu justru bukan malah didukung masyarakat malah melihat sebaliknya. Gitu. Oke. Iya kan, masyarakat malah bukan melihat dia sebagai negarawan tapi kayak anak-anak gitu loh. Gitu, yang kehilangan mainannya gitu, yang masih ngotot untuk bisa merubah angka yang nggak bisa. Gitu. Begitu juga dengan 03 gitu, Ganjar kan ketika debat kan dengan angkuhnya, di debat terakhir juga dengan angkuhnya gitu kan, dia lupa Ganjar itu ya kan, popularitas dia tuh belum bisa mengalahkan PDIP, beda sama Jokowi. Dia juga nggak sadar bahwa dia tuh juga bukan siapa-siapa gitu. Okay. Artinya kalau kita lihat di dalam PDIP sendiri itu aja terpecah juga kan, terbelah gitu. Ada yang mendukung hak angket, ada yang tidak gitu. Dan saya memprediksi ya, maksudnya begini, saya melihat kemarin anggota dewan di DPR juga ele-elean kok, terutama yang sudah tidak dapat kursi kan. Bagi mereka, gua ngelanjutin hak angket juga buat apa, periode depan saya udah nggak duduk lagi gitu, iya kan udah selesai gitu, ya sudah gitu. Nah, masyarakat yang mendukung ini, yang ngefans berat ini, yang fans ultra kanan ini kan melihat bahwa harus gitu. Dia lupa dalam sana itu beda dengan luar sini gitu loh. Di sana itu betul-betul kantor politik gitu loh, gedung politik, walaupun dia wakil rakyat gitu. Lobby-lobby, negosiasi itu tetap berjalan. Nah, jadi menurut saya ya jadi sia-sia, mending kita ibadah kan bulan puasa gitu kan, mikirin nanti pertengahan sudah bikin kue apa gitu kan gitu. Nah, kapan harus ditegakkan? Pada saat sudah melenceng. Ketika sudah melenceng merugikan seluruh rakyat Indonesia, oke. Baru mau bikin people power kah, people movement kah, is okay lah gitu. Ya kan? Masih ada relevansinya gitu. Kalau begitu sekarang mending mikirin kue nastar di rumah kan, daripada udah kena pukul, berdarah lagi, ngeluarkan duit gitu. Artinya terima aja, biarkan aja dulu. Gitu. Tapi kira-kira Om, gugatan ini bisa sejauh? Saya kok nggak yakin ya. Saya kok nggak yakin gitu loh. Menurut saya sih hal yang sia-sia, tapi ya nggak apa-apa, biarin aja, dicoba kan. Iya, betul. Gitu. Misalnya mau bukti-bukti apa, ininya apa kan. Tentu juga pihak pemenang juga punya bukti, punya juga saksi gitu loh. Iya, betul. Ini kan gini, ini persoalan psikologi. 01 dan 03 kan secara psikologinya tidak pernah kalah. Anies begitu ikut kontestasi gubernur DKI 2017 tidak pernah kalah. Ya seperti Ganjar.
Ganjar juga nggak pernah kalah kan, 2 kali eh, gubernur di Jawa Tengah nggak pernah kalah. Jadi ini persoalan psikologis lah. Orang-orang yang nggak pernah kalah itu kan orang-orang yang apa ya, egonya agak sedikit Bisa. tinggi lah, besar egonya gitu kan. Jadi menyingkapi hal seperti ini, kalau saya menyarankan ya udah legowo saja gitu loh. Masih ada 2029 kalau dia mau ikut atau Ikut diusung lagi. lagi gitu loh. Itu sih. Oke. Teman-teman, kita juga nanti akan melihat beberapa respon dari teman-teman di Jakarta ya terkait hasil akhir dari Pilpres 2024 ini. Untuk hasil apa namanya, keputusan resmi dari KPU kemarin, menurut saya ya sebenarnya saya lebih ke kontra ya, karena di balik itu kan sebelum-sebelumnya udah ada berbau kecurangan-kecurangan yang sudah di mungkin media nutup mata soal ini, tapi ada beberapa akun-akun medsos yang bertebaran itu sudah menyampaikan hasil-hasil kecurangan-kecurangan yang ada, bahkan konkret, tapi ya pemerintah seolah-olah tutup mata, dan media yang pendukung-pendukung pemerintah, yang pro pemerintah itu justru menurut saya bisa dibilang ya mereka juga tutup mata, entah apa alasan dibalik itu ya, tapi ya saya cukup kecewa, bener-bener kecewa dengan hasil. Tapi kita sebagai rakyat biasa ya hanya bisa mengikuti eh, aturan-aturan yang ada, prosedur-prosedur yang ada seperti apa ya. Ya, kalau hasil pemilu yang saat ini, saya jadi apa ya, nggak terlalu berharap banyak sama pemerintahan yang akan datang. Jadi let's see aja sih. Tapi memang saya nggak berharap banyak lagi. Emang kita udah tepat waktu juga, udah tepat juga, dan ada hasilnya juga untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Selamat untuk atas gelarnya jadi Presiden RI 2024 sampai 2000 sekian mungkin. Untuk Bapak saya, sukses terus, jaya terus, semoga Indonesia lebih maju lagi. Itulah dinamika pasca pengumuman hasil suara pemilu 2024 dan dengan resminya presiden dan juga wakil presiden yang baru untuk Indonesia, namun justru mendapat gugatan yang akan dibawa ke MK terkait kecurangan pemilu 2024. Adapun beberapa suara partai yang ternyata tidak lolos masuk ke Senayan gitu ya, atau di bawah batas atau threshold. Namun dengan itu semua kita berharap semoga apapun yang menjadi hasil akhir bisa menjadi yang terbaik buat bangsa Indonesia ke depannya. Oke, selamat bertemu di episode selanjutnya. Salam demokrasi.